Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Krisnawati Almahuri, NIM 2018-34053, kelas B. Dosen pengampu saya Dr. L. Salamor, SPD, MPD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dalam 3 metode. Metode yang pertama, pura lektur. Metode yang kedua, mini lektur. Dan metode yang ketiga, kaltal lektur. Sebelum masuk dalam pembuatan video pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang 3 metode tersebut. Metode yang pertama, pura lektur, adalah guru hanya menyajikan informasi dan siswa hanya mendengar dan mencatat, tidak diizinkan untuk bertanya. Metode yang kedua, mini lektur, adalah guru hanya menyajikan informasi secara singkat dan dilanjutkan dengan diskusi. Metode yang ketiga, kaltal lektur, adalah guru menggunakan papan tulis untuk menulis poin-poin dan contoh-contoh yang disajikan. Oke, di saat ini saya akan mengajar kelas 2 SMA dengan mata pelajaran norma hukum. Selamat siang anak-anak. Di pagi hari ini, sebelum ketong belajar dan mengajar, ibu minta satu orang untuk maju ke depan untuk berdoa mengucap syukur bahwa Tuhan masih tuntun ketong sampai saat ini. Berdoa mulai. Terima kasih. Di saat ini, ketong akan belajar tentang norma hukum. Tetapi sebelum masuk dalam materi selanjutnya, ibu mau tanya di sini siapa yang tahu tentang pengertian norma hukum? Yang tahu anjungkan tangan. Oke, bagus sekali Nona. Ibu hanya melengkapi dari Nona saja. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau alat-alat yang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan seperti polisi, jaksa, dan hakim. Norma hukum ialah suatu yang diciptakan negara atau dikatakan juga sebagai alat-alat perlengkapan negara. Oke, sekarang kita masuk dengan unsur-unsur norma hukum. Di sini ibu akan berikan 3 unsur norma hukum. Yang pertama, terdapat aturan yang berhubungan tentang tingkah laku dalam pergaulan manusia. Yang kedua, peraturan tersebut diciptakan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Unsur yang ketiga, peraturan tersebut mempunyai sifat yang memaksa. Lanjut, kita masuk dengan contoh norma hukum. Contoh-contoh norma hukum ada sekitar kita saja, seperti peraturan lalu lintas, peraturan hukum pajak. Dan selanjutnya kita masuk dengan ciri-ciri norma hukum. Ibu di sini ibu berikan 4 ciri-ciri norma hukum. Yang pertama, adanya aturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup manusia. Yang kedua, aturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi negara. Yang ketiga, aturan bersifat memaksa. Yang keempat, adanya sanksi yang tegas dan memaksa. Oke, materi di saat ini sampai di sini. Yang kedua itu mini lektur. Oke, selamat siang anak-anak. Di sini ibu akan memberikan sebuah video tentang masalah sosial di masyarakat. Di sini bakal memberikan video, anak-anak menonton dan menyimak apa saja yang di dalam video tersebut itu. Selamat menyaksikan. Dalam video materi belajar sosiologi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial. Sebelum kita memahami lebih dalam mengenai permasalahan sosial, mari kita cermati gambar berikut.
Setelah mengamati gambar, kelompokkanlah gambar tersebut termasuk ke dalam kategori permasalahan pribadi ataukah termasuk ke dalam permasalahan sosial. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan, dapat kita kelompokkan bahwa yang termasuk ke dalam kategori permasalahan pribadi, yaitu terdapat pada gambar nomor 1 dan nomor 4. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori permasalahan sosial, yaitu terdapat pada gambar nomor 2, 3, 5, dan 6. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa yang dikategorikan sebagai masalah pribadi yaitu masalah yang dialami oleh diri sendiri dan memungkinkan orang lain tidak akan merasa dirugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial menurut Suryono Sukanto adalah keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup dalam kelompok sosial. Tidak semua masalah di masyarakat digolongkan ke dalam kategori masalah sosial. Berikut disampaikan kriteria yang dikatakan sebagai masalah sosial. Kriteria yang pertama yaitu kriteria umum. Masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut di dalam masyarakat. Yang kedua adalah sumber masalah sosial. Sumber masalah sosial dapat berasal dari kondisi dan proses sosial di dalam masyarakat. Selain itu juga dapat berasal dari bencana alam. Yang ketiga, pihak yang menetapkan masalah sosial. Masalah sosial tentu saja tidak bisa hanya diklaim oleh salah satu individu saja, namun harus ada pihak lain yang menetapkannya, seperti pihak pemerintah, tokoh masyarakat, maupun organisasi sosial yang mempunyai pengaruh yang besar. Yang keempat adalah masalah sosial manifest dan masalah sosial laten. Masalah sosial manifest timbul karena adanya tindakan yang melenceng dari norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat, dan masyarakat merasa yakin dapat mengatasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial laten, yaitu masalah yang dikategorikan sebagai masalah yang tersembunyi, dan masyarakat tidak mampu untuk mengatasinya. Yang kelima, yaitu perhatian masyarakat. Tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, tidak semua perhatian sosial merupakan masalah sosial. Selanjutnya, kita akan mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik. Misalnya, mewabahnya penyakit menular dan gangguan kesehatan. Yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya merupakan salah satu penyebab perilaku negatif yang mengganggu kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan unsur-unsur nilai dan norma sosial. Yang ketiga, faktor ekonomi. Masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Yang keempat adalah faktor psikologis. Sebagai penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan seseorang. Misalnya, munculnya aliran sesat, depresi, dan kondisi lainnya yang berkaitan dengan kejiwaan. Masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat diantaranya adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan. Untuk lebih memahami mengenai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, berikut disajikan contoh permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pada video terlihat bahwa telah terjadi penambangan timah inkonvensional yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tambang inkonvensional merupakan kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan,
dan melanggar hukum karena pada umumnya tidak memiliki surat izin penambangan. Oleh karena itu, penambangan timah inkonvensional dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Peraturan yang dilanggar yaitu terdapat pada Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Di sini, penambangan timah inkonvensional telah banyak menyebabkan terjadinya permasalahan dalam lingkungan. Penanganan terhadap kasus penambangan timah inkonvensional ini sebenarnya telah sering dilakukan oleh pemerintah. Namun, masyarakat masih saja melakukan aktivitas penambangan karena penghasilan dari penambangan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan sebagai nelayan ataupun petani. Terima kasih telah menyaksikan video materi belajar sosiologi tentang permasalahan sosial. Semoga bermanfaat. Saya akan melanjutkan metode yang terakhir, yaitu metode Kalta Lektur. Selamat siang anak-anak. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk sampai materi yang lebih dalam lagi, kita harus mengetahui tentang Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri ada dua kata, yaitu panca yang berartinya 5 dan sila yang berartinya prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila saling memiliki keterkaitan dari sila yang pertama sampai sila yang kelima sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila mempunyai arti yang sangat penting. Ya, sekian dan terima kasih materi di saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.